Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Kisah, tempat di mana cerita penuh hikmah, inspirasi, dan pelajaran hidup menemani perjalanan Anda. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Yuk, simak kisah kita kali ini. Berikut ini cerita tentang pertemuan rahasia Nyi Roro Kidul dan Soekarno. Pada suatu malam di tahun 1950-an, Presiden Soekarno, tokoh besar Indonesia yang dikenal dengan keberanian dan harismanya, sedang berada di Istana Cipanas. Istana itu tidak hanya menjadi tempat beristirahat, tetapi juga tempat di mana ia sering merenung dan mencari petunjuk spiritual dalam membangun negeri ini. Malam itu, langit terlihat cerah, namun suasana di sekitar terasa mistis. Dalam keheningan, Soekarno tiba-tiba merasakan angin laut yang lembut menyentuh wajahnya, meskipun ia jauh dari pantai. Ia memutuskan untuk bertafakur di sebuah paviliun kecil di taman istana. Ketika ia memejamkan mata, seberkas cahaya hijau terang muncul dari kejauhan. Perlahan, sosok seorang perempuan berwajah cantik dengan pakaian kebesaran berwarna hijau muncul. Ia berjalan anggun, seolah-olah melayang di atas tanah. Soekarno mengenali sosok itu. Dialah Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, yang sudah lama menjadi legenda di Nusantara. Gusti Presiden, suara lembutnya menggema di malam itu, aku datang untuk berbicara tentang masa depan negerimu. Soekarno tidak gentar. Ia menatap mata Nyi Roro Kidul dengan penuh wibawa. Apa yang ingin engkau sampaikan, wahai Ratu Pantai Selatan? Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, lalu berkata, aku telah mengawasi tanah ini sejak lama. Nusantara ini memiliki kekuatan besar, tetapi juga banyak tantangan. Kau adalah pemimpin yang memiliki visi besar, namun aku ingin mengingatkanmu tentang keseimbangan. Keseimbangan seperti apa? Tanya Soekarno. Keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kemajuan dan tradisi, antara ambisi dan kerendahan hati. Jika kau dan rakyatmu melupakan leluhur dan kearifan lokal, maka keharmonisan akan terganggu. Aku hadir untuk mengingatkanmu agar selalu menjaga hubungan itu. Soekarno terdiam sejenak, lalu berkata, aku paham, Ratu. Negeri ini sedang berjuang keluar dari belenggu penjajahan dan membangun identitasnya sendiri. Tetapi, aku berjanji tidak akan melupakan akar budaya dan spiritual bangsa ini. Nyi Roro Kidul tersenyum lebih lebar, lalu mendekat. Aku akan selalu melindungi pantai-pantai selatan dan membantu negeri ini menjaga keseimbangannya. Tetapi ingat, Soekarno, setiap kekuatan besar harus dihormati. Jangan pernah meremehkan apa yang tak kasat mata. Setelah berkata demikian, tubuh Nyi Roro Kidul perlahan memudar bersama hembusan angin laut. Soekarno merasa terpanggil untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih bijak dan penuh kesadaran akan tradisi. Sejak malam itu, Soekarno semakin menghargai nilai-nilai budaya dan spiritual yang menjadi bagian penting dari identitas bangsa Indonesia. Ia meyakini bahwa hubungan harmonis antara manusia, alam, dan dunia gaib adalah salah satu kunci keberhasilan sebuah peradaban. Keesokan paginya, Soekarno bangun dengan semangat baru. Perbincangan malam itu terus terngiang di pikirannya. Ia merasa bahwa pesan dari Nyi Roro Kidul bukanlah sekadar peringatan, tetapi juga sebuah panggilan untuk menjaga harmoni antara modernisasi dan tradisi. Dalam rapat kabinet yang diadakan tak lama setelahnya, Soekarno mulai berbicara tentang pentingnya menjaga identitas budaya bangsa. Ia mengusulkan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian adat istiadat dan kepercayaan lokal. Kita adalah bangsa yang besar,
kata Soekarno dengan suara penuh semangat. Bukan hanya karena sejarah kita, tetapi juga karena budaya dan spiritualitas kita. Kita tidak boleh melupakan jati diri kita dalam upaya mencapai kemajuan. Pidatonya membuat para menteri dan pejabat yang hadir terdiam sejenak, sebelum akhirnya memberikan tepuk tangan setuju. Soekarno kemudian menginstruksikan untuk mengadakan program-program yang melibatkan para tetua adat dan tokoh budaya, agar nilai-nilai luhur bangsa tetap terjaga. Namun, pengaruh pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul tidak berhenti di sana. Soekarno mulai lebih sering mengunjungi daerah-daerah pantai selatan, seperti Parangtritis di Yogyakarta dan Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Ia berbicara dengan masyarakat setempat, mendengarkan cerita rakyat, dan menghormati tradisi lokal. Bahkan, banyak yang percaya bahwa Soekarno membangun hubungan spiritual yang kuat dengan pantai selatan, sehingga ia seringkali terlihat memimpin upacara tradisional di sana. Di sisi lain, Nyi Roro Kidul juga memenuhi janjinya untuk melindungi negeri ini. Masyarakat pesisir kerap merasa bahwa keberadaan Sang Ratu membawa keberkahan, dari hasil laut yang melimpah hingga terhindarnya wilayah tersebut dari bencana besar. Meski demikian, tidak semua pihak memahami hubungan spiritual antara Soekarno dan Nyi Roro Kidul. Beberapa orang skeptis dan menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun, Soekarno tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun. Baginya, yang terpenting adalah bahwa bangsa Indonesia tetap bersatu, kuat, dan tidak melupakan akar budayanya. Tahun-tahun berlalu, dan Soekarno tetap memimpin dengan visi yang mencerminkan perpaduan antara modernitas dan tradisi. Hingga akhir hayatnya, ia dikenal sebagai pemimpin yang tidak hanya berani menghadapi dunia, tetapi juga menjaga hubungan harmonis dengan alam dan spiritualitas yang menjadi jiwa bangsa. Legenda pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa Indonesia bukan hanya dibangun oleh tangan manusia, tetapi juga oleh harmoni antara dunia nyata dan dunia gaib yang saling mendukung. Setelah Soekarno wafat, kisah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul tetap hidup di tengah masyarakat. Bagi banyak orang, hubungan spiritual Soekarno dengan Ratu Pantai Selatan dianggap sebagai bukti bahwa ia adalah pemimpin yang diberkati, memiliki kedekatan tidak hanya dengan rakyatnya, tetapi juga dengan kekuatan gaib yang melindungi Nusantara. Namun, tidak semua pemimpin setelah Soekarno meyakini hal serupa. Seiring berjalannya waktu, modernisasi dan globalisasi mulai mengikis nilai-nilai tradisional di beberapa wilayah Indonesia. Banyak masyarakat muda yang menganggap kisah Nyi Roro Kidul sebagai dongeng semata. Tetapi di balik semua itu, kekuatan gaib Sang Ratu tetap terasa bagi mereka yang percaya. Pada suatu hari, di awal abad ke-21, seorang pemimpin baru Indonesia yang sedang menghadapi krisis besar, baik dari segi politik, ekonomi, maupun bencana alam, mengunjungi kawasan pantai selatan. Ia mendengar cerita lama tentang Soekarno dan Nyi Roro Kidul, dan rasa ingin tahunya membawanya ke Pelabuhan Ratu. Di malam purnama, pemimpin itu duduk sendiri di tepi pantai, mencoba merenung dan meminta petunjuk. Tiba-tiba, ia merasa angin yang sama seperti yang dirasakan Soekarno puluhan tahun silam. Suara ombak terdengar seperti bisikan lembut, memanggilnya untuk masuk lebih dalam ke dalam alam meditasinya. Sebuah bayangan hijau muncul di tengah gulungan ombak. Kali ini, Nyi Roro Kidul menampakkan diri dalam bentuk yang lebih megah, seolah-olah waktu telah memperkuat auranya. Ia memandang sang pemimpin dengan tatapan penuh makna. "Engkau datang mencari jawaban," kata Nyi Roro Kidul dengan nada tenang. "Tetapi jawaban itu bukanlah milikku untuk diberikan. Itu ada di dalam dirimu sendiri." Pemimpin itu mengangguk perlahan, merasa bahwa kehadirannya di sana bukanlah kebetulan. Ia menceritakan kegelisahannya tentang bangsa yang sedang diambang perpecahan, tentang tantangan besar yang dihadapi rakyatnya.
Nyi Roro Kidul mendengarkan dengan sabar, kemudian berkata, ingatlah apa yang aku sampaikan pada pendahulumu. Keseimbangan adalah kunci. Hargai warisan leluhurmu, tetapi jangan takut melangkah ke depan. Yang terpenting, jangan pernah mengabaikan suara rakyatmu, karena mereka adalah cermin dari kekuatan bangsa ini. Setelah pertemuan singkat itu, Nyi Roro Kidul menghilang, meninggalkan sang pemimpin dengan hati yang lebih mantap. Ia pulang ke ibu kota dengan semangat baru, membawa pesan untuk memadukan modernitas dengan nilai-nilai lokal, dan untuk selalu mendengarkan aspirasi rakyat. Kisah ini kembali menyebar, mengingatkan rakyat Indonesia bahwa Nyi Roro Kidul tidak hanya legenda, tetapi juga simbol dari harmoni, keseimbangan, dan perlindungan bagi Nusantara. Hingga hari ini, pantai selatan tetap menjadi tempat yang dihormati, bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena cerita-cerita magis yang melingkupinya, menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa. Terima kasih sudah menyimak kisah di Lentera Kisah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif berikutnya. Nyalakan juga lonceng notifikasimu supaya selalu terhubung dengan kami. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, dan tetap nyalakan lentera harapanmu.